Sebelumnya saya minta dulu Bang Rando eh, senyum dulu sedikit Bang. Masya Allah. Luar biasa. Abang kita ini sangat tegang dari tadi. Ya maklum lah ya kan ya, masuk dalam ajaran agama Islam tentu akan melahirkan sebuah pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut aja dari yang tadi ya. Bahwasanya saya mohon dengan hormat kalau di hadapan guru-guru kita, Bang Suma itu bukan siapa-siapa. Nggak usah dipanggil gurunda, nggak usah apalagi yang gurunda yang besar. Itu nggak relevan di hadapan para guru. Malu saya mengecil kepala ini. Tapi kalau di hadapan orang-orang kafir, panggil saya gurunda harus. Harus. Oh, kalau ada orang-orang kafir lagi berdebat kita, kepada guru kami yang begitu besar seperti lapangan bola, ya kami persilakan. Nah, gitunya. Tapi kalau internal kita kayak begini, jangan permalukan aku, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, saya sangat senang, saya sangat bangga ya, berada di antara para pejuang yang telah memperjuangkan kemudian kalimat tauhid. Ada yang mengatakan, kenapa Bang Suma nggak pernah ke Komal Jabu? Saya katakan, jangan salah, saya selalu memantau. Dan hampir setiap pagi, saya mendengarkan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi, memberikan kajian. Masya Allah. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Pada wilayah-wilayah yang lain. Setidaknya ada seorang pendidik, ada seorang guru yang selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau misalnya di Api Riau, Api Sumut, ya, Api Kalimantan Timur dan seterusnya, setiap pagi atau sore atau siang atau malam ada ustadz di situ yang memberikan materi-materi yang Masya Allah luar biasa. Maka indah sekali Islam ini, berharap Allah menjauhkan musibah. Nah, terkhusus kepada abang kita, Bang Rando, dan mualaf semua yang ada ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan abangku. Bahwa ketika kita bersyahadat menjadi seorang muslim, tidak sedikit kita itu sebagai mualaf yang menemui kesulitan dalam mempertahankan keyakinan. Dalam hal ini keyakinan Islam. Banyak di antara teman-teman kemudian itu yang goyah di dalam mempertahankan keyakinan yang baru. Mereka memiliki kesulitan untuk bertahan. Banyak faktor. Untuk itu yang harus ditumbuh kembangkan sekarang ini adalah bagaimana Bang Rando ini jatuh cinta kepada Islam. Dan itu bukan perkara sulit. Terbukti banyak orang yang yakin dengan Islam dan memutuskan untuk bersyahadat memeluk Islam. Mereka jauh lebih Islami daripada kami yang lahir dalam keadaan Islam. Jadi Abang Rando, belajarlah mulai saat sekarang ini untuk mencintai dan jatuh cinta dan mencintai Islam itu sendiri. Meski pada akhirnya, pada kenyataannya, banyak mualaf yang mendapatkan tindakan diskriminasi, penolakan, bahkan sampai kepada upaya untuk menyulitkan dalam mengakses atau memahami tentang Islam itu sendiri, baik dari internal keluarga kita, itu ada keluarga para mualaf itu ada yang menghalang-halangi, banyak, maupun dari diri sendiri. Oleh karena itu, Bang Rando, saya ingin abang ini memahami bahwa ketika kita masuk Islam, salah satu cara untuk mencintai Islam itu adalah belajar untuk sholat. Belajar sholat. Selalu sholat, selalu berdoa, terutama pada saat-saat keraguan itu muncul.
Karena ada masa di mana para mu'alaf itu akan mengalami keraguan. Itu manusiawi. Jangankan menjadi mu'alaf, merubah keyakinan lama kepada keyakinan baru. Terkadang orang beli kendaraan misalnya sudah dimiliki kendaraan itu, tapi terkadang ada rasa penyesalan. Kenapa beli yang warna ini? Kenapa bukan beli yang merek ini? Dan seterusnya. Jadi saran kami, jangan pernah lalai di dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Tolong dipelihara. Itu salah satu cara untuk mencintai Islam. Kalau saudara Rando ini kemudian berada di lingkungan minoritas Islam, ya paling tidak sholatnya itu boleh sembunyi-sembunyi misalnya. Dalam arti kata kalau dalam rumah tangga itu kita masih dikenal sebagai seorang Kristen dan ada ketakutan-ketakutan, ya boleh lakukan sholat itu secara privasi. Baik di kamar atau keluar dari rumah, cari tempat ibadah, masjid, untuk melakukan ibadah itu. Jangan sengaja melakukan di depan keluarga. Karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang betul-betul harus dilakukan secara ikhlas, bukan karena ria. Lalu kemudian hal sepele tapi membedakan kita dengan yang lain, yaitu sopan di dalam berpakaian. Karena kalau di agama sebelumnya kan ya sembarangan kita, baik laki perempuan, itu tidak ada aturan aurat. Tapi begitu masuk Islam, kalau bisa kopiahnya dipakai terus. Kecuali mandi jangan dipakai, Bang. Gitu ya. Dipakai supaya sebagai ciri khas bahwa kita ini rajin sholat, menjaga kemudian rambut tidak tersentuh pada saat kita sujud. Itu. Kemudian apalagi? Berperilaku sewajarnya. Jadi kita diajarkan sebagai seorang mu'alaf kan tentu akan menjadi sorotan bagi keluarga kan ya. Disorot oleh keluarga. Nah, kita bersikap yang sewajarnya saja. Dalam arti kata berpaku terhadap ibadah yang tadi itu, yang sholat itu. Jadi perilaku ini tidak kemudian berlebihan, tiba-tiba saja merubah secara frontal cara berpakaian, pakai surban, pakai jubah dan seterusnya. Itu enggak sampai ke sana, terlalu berlebihan kalau mau sampai ke sana. Kecuali memang cinta dengan pakaian sunnah seperti itu, ya silakan, itu bagus. Tapi bukan dibuat-buat, seakan-akan mau jadi seperti ustadz besar dan seterusnya. Ya santai aja, nanti kesannya justru tidak bagus. Lalu kemudian kita harus menghindarkan diri dari membandingkan diri kita kepada orang lain. Ini juga perlu disadari bahwa kita pada saat syahadat atau mu'alaf yang saya alami nih ya, pengalaman di antara teman-teman yang disyahadatkan itu sangat mudah kemudian melakukan perbandingan secara biologis, secara dampak penampakan luar. Yang dilihatnya pakai tasbih, ikut pakai tasbih, satunya pakai ini, ikut-ikutan, membanding-bandingkan. Jadi dia sibuk untuk mencari nilai. Bukan itu yang dibutuhkan. Ketika kita kemudian masuk Islam, yang kita butuhkan itu adalah kebersihan hati, keikhlasan hati untuk tunduk beribadah. Seperti itu abangku. Kemudian apalagi? Beri waktu Anda untuk belajar. Itu terpenting. Ya, sisipkan waktu untuk belajar. Jangan malas untuk terus menggali pengetahuan tentang agama Islam. Rajin belajar. Usahakan merasa orang yang lapar akan ilmu. Kenapa? Iblis itu akan melakukan apa saja agar kita yang mu'alaf ini kembali terjerumus, kembali terperangkap dalam perbuatan maksiat. Ya, jadi sebisa mungkin diatur, ada jadwal atau apa gitu untuk belajar, untuk memperdalam kemudian kajian-kajian Islam. Bagaimana caranya beribadah, sholat, bagaimana puasa dan seterusnya. Dan yang terpenting sabar. Karena segala sesuatu dalam Islam itu ilmunya itu butuh proses. Tidak spontan, wah begitu masuk Islam tiba-tiba bisa mengaji. Begitu masuk Islam tiba-tiba lancar kemudian ibadahnya.
Butuh proses abangku, jadi tetap sabar, ya sabar dan sadari bahwa begitu masuk Islam tentu akan banyak godaan, akan banyak kemudian ujian-ujian yang dihadapi. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau agama yang tidak benar, begitu kita masuk langsung kita merasa bebas dari segala beban. Saya ulang lagi. Kalau agama itu tidak benar, begitu kita meluk agama itu kita merasa bebas di bumi ini. Terasa tidak ada beban, tidak ada larangan, tidak ada aturan main. Semuanya boleh, semuanya halal. Itu berarti Anda bukan dibimbing untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, tetapi diajarkan untuk menjadi seperti binatang. Binatang itu tak ada aturan. Begitu masuk Islam, maka jasad kita, hati kita kudu terpenjara. Kenapa enggak bebas lagi kayak kemarin? Dalam sehari tak ada kemudian sujud. Masuk Islam, sikit-sikit sujud, sikit-sikit sujud. Nah, oleh karena itu sujud dalam keadaan ikhlas, ridha, cinta terhadap ibadah, cinta kepada Allah. Begitu ya abangku ya. Saya juga mengingatkan kepada diri saya untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita harus belajar untuk mencintai agama ini supaya Allah juga mencintai kita. Yang pasti Bang Rando harus paham bahwa seluruh dosa yang abang pernah lakukan, seluruh maksiat yang pernah abang lakukan, begitu masuk Islam, dosa-dosa itu sudah dihapuskan oleh Allah. Dibersihkan segala dosa itu. Jadi sekarang abang itu seperti cermin yang bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Nah, untuk supaya selanjutnya cerminnya itu dijaga agar tidak ternodai. Cerminnya itu dijaga agar tidak kotor. Cerminnya itu dijaga agar tidak kemudian kena cemar. Nah, kalau kita kena noda, sebisa mungkin dibersihkan lagi. Apa itu istighfar, bertaubat. Dijaga cermin itu, jangan sampai kotor. Karena seketika Anda sahabat ini bersyahadat, dosa-dosanya dihapuskan. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Seperti itu ayatnya. Jadi ketika masuk Islam, dosa dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu sekarang ini Bang Rando ini nggak ada dosa nih. Sebisa mungkin jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, beristighfar. Ya, abangku ya. Ya, saya kira begitu. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Ada guru-guru kita di sini. Silakan Anda bertanya. Mungkin beliau-beliau akan memberikan jawaban. Silakan Bang, kalau ada yang ingin dipertanyakan. Atau ada yang banyak mengganggu di situ. Kelihatannya banyak mengganggu. Ya, lanjut. Silakan. Masya Allah. Ayo, teman-teman yang lain silakan.